Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Mari saudara yang kekasih kita membaca di dalam kitab Amsal 21 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, hati orang fasik mengingini kejahatan dan ia tidak menaruh belas kasihan. Dikatakan di sana bahwa ada dua ciri dari kejahatan yang tersimpan di dalam hati orang-orang fasik menurut hikmat Salomo. Yang pertama adalah hati orang fasik mengingini kejahatan terhadap orang lain. Yang kedua, orang fasik tidak mengenal belas kasihan terhadap sesamanya. Jadi kalau dikatakan hati orang fasik mengingini kejahatan dan tidak menaruh belas kasihan, ini adalah dua ciri di mana itu terkandung di dalam hati orang fasik, saudara. Ya, orang fasik di sana adalah orang yang menentang kebenaran, ya, saudara. Orang yang hidupnya tidak sepadanan dengan firman Tuhan, di luar kebenaran firman. Tetapi, saudaraku, orang fasik ini bukan cuma orang yang sudah tidak lahir baru, tetapi sikap hati kefasikan ini bisa ada, saudaraku, di dalam orang-orang percaya, bahkan ada di dalam gereja, ya. Itu sebabnya kita mau bahas satu persatu apakah yang dimaksud dengan orang fasik mengingini kejahatan di hatinya terhadap orang lain. Dan orang fasik ya dikatakan tidak mengenal belas kasihan terhadap sesamanya. Saudara, hati orang fasik mengingini kejahatan terhadap orang lain. Ini yang mau kita bicarakan pada Mari kita bahas satu persatu, saudaraku. Dikatakan bahwa hati orang fasik menginginkan kejahatan terhadap orang lain. Ini adalah ciri kefasikan, meskipun ia adalah orang percaya dan hidup dalam lingkungan gereja, saudara, tetapi ciri kefasikan ini bisa masih ada di tengah-tengah orang percaya. Nah, satu kali saya diperkenalkan itu dengan seorang pebisnis, ya, dari Korea Selatan. Nah, dan yang memperkenalkan saya itu adalah seorang hamba Tuhan. Lalu kemudian, saudaraku, saya diundang ke Jakarta oleh orang Korea tersebut untuk kita bisa ketemu, bicara tentang bisnis dan mitra apa yang bisa kita lakukan bersama-sama. Tapi setelah itu, saudara, lama setelah itu, saya baru dihubungin. Memang pada waktu itu adalah COVID, tetapi saudaraku, saya benar-benar nggak bisa menghubungi dia. Dan saudaraku, hubungan kita waktu itu, saudaraku, terputus gitu, ya. Nah, lalu kemudian lama setelah itu, saudara, beberapa minggu yang lalu saya dihubungi kembali, ya, oleh pengusaha Korea tersebut. Dan dia mengajak bermitra bisnis dengan saya. Saya bertanya kepada dia, kenapa kamu udah lama nggak kontak saya dan kamu memutuskan kontak untuk kita bisa berkomunikasi, gitu, ya. Dia memberitahu saudaraku bahwa ia ditipu oleh hamba Tuhan tersebut. Saudara, dikatakan orang itu mengatakan kepada saya, saudaraku, pengusaha itu mengatakan kepada saya bahwa dia katanya bahwa dia ditipu oleh hamba Tuhan yang memperkenalkan saya dengan orang Korea tersebut. Saudara, ini seorang hamba Tuhan, ya, dia memiliki gereja, melayani di mana-mana, berkhotbah di mana-mana, saudaraku. Tetapi pada waktu itu, saudaraku, ini orang Korea mengatakan kepada saya rugi besar sekali karena saya ditipu. Dia tahu bagaimana cara memanfaatkan saya untuk mengambil uang saya, katanya. Karena memang dia bukan warga negara Indonesia, saudara, dia tidak memiliki tidak memiliki kekuatan, saudaraku, secara hukum untuk menuntut hamba Tuhan tersebut, saudara. Jadi akhirnya dia terima saja demikian. Nah, saudara yang kekasih, kefasikan atau kejahatan seperti itu, kita akan melihat akan semakin banyak kita dengar mendekati kedatangan Yesus yang kedua kalinya.
Khususnya saudaraku dua dosa besar, yaitu dosa moral tentang uang dan tentang perzinahan. Dua hal inilah saudara yang kekasih yang belakangan akan kita temukan saudara pada menjelang kedatangan Yesus. Saudara, bahkan ini masuk ya di gereja, dosa-dosa moral tentang uang dan tentang perzinahan. Nah, saudara, kita mau melihat bagaimana jalannya kefasikan itu dapat menyelusup masuk dalam hati orang percaya. Sehingga ia menginginkan kejahatan itu terjadi atas orang lain. Saudara, kalau kita tidak aware, kalau kita tidak berhati-hati, kita tidak mewaspadai, bisa jalan orang fasik itu bisa menyelusup masuk juga dalam pikiran dan hati kita. Nah, saudaraku, apa ciri-cirinya? Yang pertama, dosa itu berdialog di hati kita dan sehingga bisa dapat diterima oleh pikiran kita. Ini hal yang pertama yang perlu kita waspadai. Saudara yang kekasih, dosa itu sebelum dilakukan, saudara, dia berdialog ya di dalam hati kita, dan saudaraku, pikiran kita dapat merasionalisasikan dosa tersebut sehingga saudaraku dosa itu bisa diterima oleh akal pikiran kita. Orang lain juga melakukan hal yang sama ya, itu contohnya cara kita merasionalisasikannya. Lalu kemudian saudaraku, kita bisa membuat alasan-alasan saudaraku sehingga dosa itu dapat diterima secara akal budi. Itulah cara dosa. Saudaraku, dosa kefasikan atau jalan kefasikan itu bisa menyelusup masuk dalam pikiran kita. Mazmur 36 ayat 2 sampai ayat 5 dikatakan begini. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya, dan perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Saudara, mari kita pelajari Mazmur 36 ayat 2 sampai 5 ini, saudaraku. Dikatakan dosa itu bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Tuhan itu tidak ada pada orang itu. Jadi hal yang pertama, cara masuknya. Memang dosa itu, saudaraku, ada dua ya. Dosa itu karena kelahiran, tapi dosa itu juga karena pilihan. Jadi ada dosa keturunan, oleh karena itu tidak bisa ditolak, saudaraku, karena kejatuhan manusia, saudaraku, Adam dan Hawa, dan itu adalah dosa karena kelahiran. Tetapi ada dosa karena pilihan. Yang maksud saya ini adalah dosa karena pilihan. Karena kutuk dosa itu ya telah dipatahkan ya, kutuk dosa keturunan. Tapi dosa yang kita sadari dan yang membuat kita buat pilihan atas dosa tersebut, ini yang dimaksudkan. Dosa itu sebelum masuk dalam hidup kita, saudara, dia bertutur di lubuk hati. Ya. Jadi dia bertutur di lubuk hati seseorang. Jadi dosa itu mendialogkan keinginannya dalam lubuk hati orang percaya. Ya, kepada orang yang percaya dia bisa mendialogkan keinginannya. Saudara, kekuatan dari dosa adalah daya pikatnya, ya. Dan dosa itu sangat menggoda. Dosa itu mulai dengan dialog dalam pikiran dan hati kita. Jadi dosa itu membujuk pikiran seseorang untuk melakukan dosa. Nah, jadi saudara, sebelum dosa itu dilakukan, dia bertutur di lubuk hati seseorang. Berdialog, saudaraku, merasionalisasikan dosa itu supaya dapat diterima oleh akal budi dan kita tanpa rasa bersalah melakukannya. Jadi saudaraku, itu dimulai dari apa? Dimulai dari lubuk hati seseorang. Dan kekuatan dari dosa itu adalah daya pikatnya. Yakobus 1 ayat 14 dikatakan begini. Tiap-tiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri
karena ia diseret dan dipikat oleh dosa. Jadi kekuatan daripada dosa itu adalah, saudara, daya pikatnya. Yang membuat dosa itu dilakukan adalah karena ia sangat menggoda. Sama seperti ketika Hawa jatuh ke dalam dosa, saudaraku, dia melihat buah itu sangat menggoda karena, saudara, Alkitab katakan dia punya daya pikat. Nah, saudara, Yakobus 1 ayat 14 mengatakan sekali lagi, tiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi ia lahir, saudaraku, dari keinginan yang dibuahi. Saudaraku, karena ia diseret, dipikat, pada akhirnya dosa itu akan dibuahi. Nah, ada banyak hal ya, beberapa contoh sederhana daya pikat dosa itu. Contohnya apa, saudaraku ya? Itu bisa aja tanpa kita sadari, saudara yang kekasih, ketika kita melihat seseorang, saudaraku, ya ada di sekitar kita. Saudara, tanpa kita sadari, itu pikiran kita bisa berkata, saudaraku ya, manfaat apa yang aku bisa peroleh ya dari persahabatan ini? Keuntungan apa yang saya bisa manfaatkan? Saudara, untuk apa? Untuk memperoleh keuntungan. Bahkan saudaraku, dalam hal rohani pun itu bisa terjadi, saudara. Ya, kita melihat murid kita yang baik, yang tulus, yang polos, saudaraku. Dan kita mulai berpikir, saudara, ini bisa saya hutangin, contohnya ya. Saya bisa memanfaatkan. Saudara, itu bisa, saudaraku, ada dalam pikiran kita. Nah, saudara, tapi ketika kita mendapat keuntungan di atas penderitaan orang lain, itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Keuntungan yang diperoleh karena penderitaan orang lain, di atas penderitaan orang lain, itu adalah sebuah kejahatan di hadapan Tuhan. Saudara, apalagi contohnya, saudaraku ya. Saudara, contohnya dosa itu menyiratkan rasa iri dan persaingan dengan sesama, saudaraku. Tanpa kita ketahui, saudara, hati kita itu tidak bisa berpesta dengan orang yang mereka kita lihat sukses. Itu ada benih iri di dalamnya, saudaraku. Ada benih persaingan. Bisa nggak kita bersuka cita? Bisa nggak kita juga bersyukur kepada Tuhan ketika orang-orang di sekitar kita, saudara, mereka itu berhasil. Nah, saudara, itu saudara kadang-kadang tanpa kita sadari, itu bisa ada dalam pikiran kita. Kita bisa lebih mampu melihat hal yang negatif dalam diri seseorang daripada hal yang positif dari orang tersebut. Saudaraku, apalagi contohnya, saudaraku? Dosa itu membangkitkan kebencian dan keinginan untuk membalas dendam atas kesalahan yang kita terima. Jadi, saudaraku, kerap kali kita menyalahkan orang lain untuk masalah kita, saudaraku. Kita seringkali, saudaraku, melihat kesalahan pada diri orang lain ketika, saudaraku, kita bermasalah. Nah, saudara, orang jahat, Alkitab katakan, dia tidak cuma ingin melakukan kejahatan, tetapi, saudaraku, dia menginginkannya di hatinya. Saudara, semua ini dimulai dari mana? Dimulai dari dialog di dalam hati kita. Saudara, Kejadian 4 ayat 7 dikatakan begini. Ya, ini pernyataan Tuhan kepada Kain. Apakah mukamu tidak akan berseri jikalau engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu dan ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara, jika keinginan kita tidak untuk berbuat baik, dosa katanya sudah mengintip di depan pintu hati kita dan dosa itu sangat menggoda kita. Tapi firman Tuhan mengingatkan, engkau harus berkuasa atas pikiranmu supaya engkau jangan dikuasai oleh pikiran jahatmu. Jadi saudara, bagaimana kita melepaskan daripada hal kebiasaan? Jadi kadangkala saudaraku, hal-hal yang buruk dalam pikiran kita, saudara, itu tidak datang tiba-tiba, tapi karena itu sudah menjadi sebuah pola di dalam pikiran kita.
Dia datang dan pergi, saudaraku, sesuai dengan keinginannya. Dia muncul setiap kali, saudaraku. Nah, tetapi firman Tuhan, dosa itu sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Bagaimana kita berkuasa atas dosa yang menggoda dalam pikiran batin kita? Mazmur 51 ayat 6 dikatakan begini, sesungguhnya engkau Tuhan berkenan akan kebenaran di dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Apakah kebenaran Kristus itu tersimpan dalam batin kita? Itu poin yang paling penting dalam Mazmur 51 ayat 6 ini. Karena engkau Tuhan berkenan akan kebenaran di dalam batin. Itu sebabnya kenapa setiap hari kita terus menerus bercermin lewat firman Tuhan. Tiap hari kita diingatkan terus menerus. Saudaraku, supaya apa? Supaya firman itu saudara diam di dalam batin kita. Dan firman itu bekerja dalam hidup kita. Lalu ketika firman itu bekerja, maka hikmat Tuhan itu akan diberitahukan di dalam batin kita. Dia berbicara lebih keras dari keinginan-keinginan dosa yang menggoda dari hati kita. Jadi saudaraku, kalau kebenaran itu tersimpan di dalam batin kita, saudara, setiap kali keinginan jahat itu muncul dalam pikiran kita, saudara, maka kebenaran itu akan berbicara lebih keras daripada keinginan-keinginan yang ada dalam pikiran kita. Saudara, hal yang kedua, Galatia 5 ayat 16-17. Jadi caranya tadi adalah kebenaran yang tersimpan di dalam hati kita. Yang kedua, Galatia 5 ayat 16-17. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi saudara, dikatakan hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, ini disampaikan saudaraku kepada jemaat di Galatia. Saudaraku, oleh Paulus, ini bukan orang-orang di luar Kristus. Ini adalah jemaat, saudaraku. Jadi keinginan daging itu masih ada dalam diri kita, saudaraku. Tetapi bagaimana kita bisa mengalahkan keinginan daging? Saudaraku, hiduplah oleh roh. Jadi fokus kita itu bukan mengalahkan keinginan daging. Fokus kita bukan mengalahkan dosa yang mengikat kita. Tapi fokus kita adalah hiduplah oleh roh atau dipimpin oleh roh tiap hari, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Ingat ya saudara, sifat dosa itu mengikat. Jadi ia akan mengikat orang yang memberi tempat kepada dosa. Ketika dosa sudah memiliki ruang dalam hidup seseorang, maka tidak dengan mudah itu diusir, saudaraku ya. Karena dia sudah menyatu dengan keinginan daging seseorang tersebut. Nah saudara, orang percaya itu, saudaraku, kita bisa menjalani hidup itu tanpa melakukan dosa. Saudara yang kekasih, 1 Yohanes 3 ayat 9 dikatakan, setiap orang yang lahir dari Allah itu tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Saudara yang kekasih, kita adalah umat pemenang. Dosa tidak bisa berdialog dalam diri kita, saudara yang kekasih, karena kalau kita tahu bahwa benih ilahi itu sebetulnya ada dalam diri kita. Dan kita sudah memiliki kekuatan. Tuhan memberikan kepada kita iman untuk mengalahkan dosa yang bertutur di dalam hati kita. Saudara yang kekasih, dosa itu membujuk seseorang dengan daya pikatnya sampai orang itu melakukannya tanpa dia sadari. Karena dia berpikir itu normal. Saudara, itulah sifat daripada dosa. Ya. Nah, hal yang kedua, saudara yang kasih. Hal yang kedua, yang tadi dikatakan bahwa hati orang fasik mengingini kejahatan. Yang kedua, hati orang fasik itu dikatakan tidak mengenal
belas kasihan. Saudara, orang fasik dikatakan tidak mengenal belas kasihan kepada sesamanya. Hidupnya penuh dengan keinginan yang harus dipenuhi meskipun harus mengorbankan orang lain. Amsal 3 ayat 29 dikatakan begini, janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Saudara, betapa jahatnya kita, saudaraku. Ketika kita tinggal dan ada bersama-sama dengan orang yang polos dan tulus, tanpa curiga dia tinggal bersama-sama dengan kita. Tetapi, saudaraku, pikiran kita tersirat. Pikiran kita membuat rancangan memanfaatkan orang tersebut demi keuntungan kita. Saudara, itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Tuhan ingatkan kepada kita, jangan merencanakan kejahatan terhadap sesamamu. Sedangkan dia tanpa curiga, dia tinggal bersama-sama dengan engkau. Saudara, kalau ada belas kasihan dalam diri seseorang, hal ini tidak mungkin terjadi. Yesus hidupnya penuh dengan belas kasihan. Alkitab berulang-ulang kali berkata, maka jatuhlah belas kasihan Yesus melihat penderitaan orang lain. Hatinya dipenuhi dengan apa, saudaraku? Dengan belas kasihan. Dan hati yang penuh dengan kejahatan, saudaraku, itu bisa dikalahkan dengan hati yang berbelas kasihan. Nah, ada sebuah contoh, saudaraku. Ada seorang ibu, saudaraku, dia masuk ke dalam supermarket dan dia mencuri, saudaraku. Lalu kemudian ketahuan. Saudara, waktu ketahuan, saudaraku, ibu ini diinterogasi dan dia mendapat pukulan ya dari satpam yang pemilik daripada supermarket tersebut. Saudara, tetapi waktu ditanya alasannya kenapa dia mencuri, saudara, ternyata anaknya sakit keras dan mereka kelaparan. Saudara yang kekasih, ketika ibu ini menunjukkan tempat anaknya berada, saudaraku, tidur di lantai itu, saudaraku, dan ada 3 anaknya lagi yang kelaparan. Saudara, kita tidak membela cara dia mendapatkannya. Tetapi ketika kita melihat keadaannya, saudara akan jatuh belas kasihan. Dan saudara juga akan berkata, sudahlah, berapalah harganya itu. Bahkan ketika saudara datang ke sana, saudara akan memberikan biaya, ya, membayar berapa yang diambil oleh ibu itu. Kuncinya adalah apa? Belas kasihan. Nah, meskipun caranya itu nggak benar, saudara. Kita kemarin sudah belajar ya. Saudaraku, kita melakukan kebenaran harus dengan cara yang benar. Tetapi, saudaraku, kuasa belas kasihan itu begitu powerful. Saudara, kita dapat mengalahkan, saudaraku, pikiran-pikiran jahat dalam hati kita ketika, saudaraku, hati kita dipenuhi dengan belas kasihan. Belas kasihan Yesus yang dalam atas penderitaan dan akibat dosa yang akan kita tanggung, saudaraku, itu membuat Yesus mau mengorbankan dirinya menyelamatkan manusia. Karena apa, saudaraku? Dia melihat dengan mata yang berbelas kasihan bahwa penderitaan dan akibat dosa yang manusia lakukan itu begitu mengerikan. Dia, saudaraku, rela memberikan hidupnya bagi kita. Jadi belas kasihan itu, saudaraku, mengalahkan dosa yang bertutur kata di dalam lubuk hati. Jadi kuasa belas kasihan itu begitu powerful, saudaraku. Belas kasihan itu juga di samping dia mengalahkan dosa yang bertutur kata dalam pikiran kita, belas kasihan juga itu mendorong kita untuk rela berkorban. Matius 9 ayat 13 ayat firman Tuhan yang terakhir ini dikatakan begini. Jadi pergilah, pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara, belas kasihan Allah itu berjalan di depan keadilan dan kebenarannya. Jadi yang berjalan di depan adalah belas kasihan, kemurahan Allah, kebaikan Tuhan, kasih karunia Allah.
Itu yang berjalan di depan Tuhan, saudaraku. Lalu kebenaran dan keadilan mendukung saudaraku. Jadi saudara yang kekasih, mari kita belajar dua hal ini, saudaraku, sesuai dengan tema firman saat teduh yang kita baca, saudaraku. Kita perlu belajar dosa yang bertutur dalam pikiran dan hati kita. Yang kedua, saudara yang kekasih, kita perlu memiliki belas kasihan. Karena saudara yang kekasih, orang fasik dikatakan seperti ayat firman Tuhan tadi, mengingini kejahatan terhadap sesamanya, tetapi saudaraku, yang kedua adalah orang fasik, saudaraku, tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kami mau tahu Tuhan Yesus bagaimana cara dosa menipu kami. Meskipun kami adalah orang-orang percaya, kadangkala kami tidak menyadari betapa dosa itu disamarkan. Pikiran-pikiran kami berdialog untuk merasionalisasikan segala sesuatu. Sehingga pelanggaran itu kami boleh terima dengan pikiran kami. Sehingga Tuhan, kerap kali Tuhan Yesus kami mengingini kejahatan saudara Tuhan kepada orang lain. Bapa, kami berdoa pada pagi hari ini Bapa, biarlah Engkau mengoreksi hati dan pikiran kami. Kami mau dipenuhi dengan belas kasihan Ilahi. Terpuji Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam nama Yesus kami doa dan mengucap syukur. Amin.